tujuan dari modul atau pembelajaran khusus. Yang pertama, peserta memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Kemudian Bapak Ibu, pada sesi kita kali ini akan ada 2 agenda utama. Jadi selama 45 menit ke depan ini ada 2 agenda utama kita Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan menganalisis tulisan refleksi. Jadi setelah kita melakukan refleksi pada pertemuan sebelumnya, nah pada pertemuan ini kita akan mencoba melakukan refleksi lagi. Jadi refleksi yang kita tuliskan di tugas-tugas kita itu akan kita coba refleksikan juga. Kemudian yang kedua, berbagi hasil analisis. Jadi untuk berbagi hasil analisis ini alokasi waktunya kurang lebih 20 menit. Pada bagian ini Bapak Ibu akan mempresentasikan, akan membagikan hasil tulisan refleksinya pada agenda yang pertama. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk di agenda yang pertama. Agenda yang pertama ini alokasi waktunya kurang lebih 15 menit. Jadi pada agenda pertama ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi. Jadi pertanyaan refleksinya ya ada di sini, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan ini adalah kerangka kerja refleksi Gibbs. Ada 6 langkah. Jadi ini yang sebentar akan kita tuliskan dan saya akan membagikan linknya di chatroom sebentar. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan di sini, di link yang akan saya bagikan itu kita akan mencoba menjawab. Jadi pada kesempatan ini kita akan mencoba media yang lain. Kalau yang lalu kita pakai media Figma, sekarang kita coba menggunakan media yang lain, namanya Padlet, supaya kita juga bisa mempelajari media-media yang lain yang insya Allah ini akan bermanfaat bagi profesi kita sebagai seorang guru. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan membagikan link. Saya akan membagikan link yang Oke, Bapak Ibu silakan dibuka link yang saya bagikan. Nah, di situ sudah ada pertanyaannya. Dan kita mencoba menjawabnya dengan sticky notes seperti di Figma, ada juga pilihannya. Silakan Bapak Ibu dibuka di chatroom link yang sudah dibagikan. Jadi waktu kita ini di sesi ini Bapak Ibu 15 menit. Nanti setelah kita menulis, kita akan mencoba mempresentasikan tulisan yang telah kita buat di link yang sudah dibagikan. Oke, kami persilakan Bapak Ibu. Jadi setiap pertanyaan ini Bapak Ibu ada 2 halaman. Jangan sampai 1 halaman ini tidak cukup karena kita ini jumlahnya 15 orang. Jadi saya siapkan 2 halaman. Jangan lupa Bapak Ibu ditulis dengan namanya. Kemudian langsung dituliskan jawaban sesuai pertanyaan yang di atas.
Kalau ada hal-hal yang kita merasa kesulitan mungkin bisa disampaikan di chat room atau bisa langsung di ruangan kita ini. Bu Mas Rita bagaimana? Sudah buka linknya? Ya, silakan ditulis bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran. Mulai dari modul 1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menuliskan refleksi? Apa saja yang saya tulis? Jadi ada 3 pertanyaan yang akan kita tulis di sticky notes kita. Ya, sudah 2 orang yang menulis refleksinya di pertanyaan pertama. Ayo silakan yang lain. Diarahkan saja di dekat eh, sticky notes yang lainnya supaya lebih rapi. Jangan lupa dituliskan namanya Bapak Ibu ya. Oke, yang lain ditunggu Bapak Ibu. Baru 3 orang yang menuliskan jawabannya di halaman 1, pertanyaan bagian 1. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran? Ya, silakan dikasih pindah. Dengan cara mengikuti panduan dan petunjuk langkah dalam penulisan refleksi menggunakan berbagai macam refleksi. Ini satu orang lagi yang eh, belum masuk ini, menulis di Padlet.
Jadi kalau kesulitan mohon disampaikan di room chat. Selamat bergabung Pak Guru, Pak Araf. Sekarang sementara proses menulis refleksi. Ada link yang sudah dibagikan di chat room. Silakan langsung dibuka saja, Pak. Ya, kita belajar dulu di Padlet. Silakan dibuka linknya dan menjawab pertanyaan yang ada di halaman di Padlet. Ada 2 halaman ya, setiap pertanyaan itu ada 2 halaman. Jangan lupa ditulis namanya Bapak Ibu ya. Kalau sudah di halaman 1 pertanyaan nomor 1, silakan berpindah ke halaman atau slide ketiga. Pertanyaan nomor 2. Ya, dikasih lebar sticky notes-nya. Ya, ada di halaman 2 Bapak Ibu ya. Kalau tidak cukup di halaman 1 ini, ada di halaman 2. Pertanyaannya sama.
Dikasih agak lebar anunya, sticky notes-nya. Pak Dirman belum bergabung ya. Selamat datang Pak Rifki Firdayat. Sekarang sementara proses menulis refleksi, kita langsung buka saja di link yang ada di chat room. Kemudian kita jawab pertanyaan pemantik yang ada di Padlet. Kita belajar dulu Padlet. Bapak Ibu kalau tidak muat di halaman kedua saja, sama pertanyaannya. Ada di halaman 2. Ya, di halaman 2 saja kalau tidak muat di halaman 1. Oke, Dwi Anugrah. Yang satu ini belum ada namanya. Yang sticky notes yang pertama. Jangan lupa dengan nama Bapak Ibu. Biar tidak terlalu panjang Bapak Ibu ya. Yang penting substansinya didapat karena ada 6 pertanyaan ini. Dan sebentar kita akan presentasikan. Jadi waktu kita sangat terbatas. Saya harapkan yang dituliskan itu adalah yang menjadi poin-poin penting dalam melakukan refleksi di soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2 ada di slide ketiga, ada di halaman 3.
Ya, Ahmad Syawal, Warohana, kok ada Mas Rita. Ibu tuh Sri Wandi ini belum belum gabung ya. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 dengan cara mengikuti panduan yang ada dan petunjuk langkah dalam penulisan refleksi menggunakan berbagai macam model refleksi setelah pelaksanaan pembelajaran. Hal-hal yang biasa saya tulis meliputi pengalaman yang dilakukan dalam pembelajaran, hal-hal yang dianggap berhasil atau baik dalam pembelajaran, tantangan yang dihadapi serta ke depan, dan perasaan sikap mantap. Kemudian pagi saya menuliskan refleksi dan cara mengikuti panduan model, tentunya dengan berbagai tahapan guna untuk mengevaluasi hasil belajar. Saya biasa menulis setelah proses pembelajaran selesai dan yang saya berikan apa hasil yang saya dapatkan dari proses pembelajaran. Halaman 2 baru nama Warohana. Saya melakukan refleksi tentunya sesuai panduan yang ada pada modul yang saya pelajari. Biasanya setelah saya memahami dan menginterpretasi serta mendalam materi, adalah salah satunya apa yang dipahami pada saat mengikuti proses pembelajaran. Jauh saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari berdasarkan pengalaman yang telah saya dapatkan selama mempelajari. Saya biasa menulis refleksi selama mempelajari modul. Biasanya saya menuliskan apa yang telah saya pahami dan beri tentang modul yang dipelajari untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri saya. Ya. Pertanyaan kedua juga ini Bapak Ibu ada 2 halamannya. Sekiranya tidak cukup di halaman 3 ini bisa menulis refleksinya di halaman 4. Baru 6 orang yang sudah menuliskan. Satu, ya, satu lagi. Pak Reis kayaknya belum uh, menuliskan refleksinya ini.
Pak Rifki Firdayat belum, semen atau yang bagian ini. Silakan ditulis namanya dulu ya, supaya ditahu tulisan refleksinya. Jangan fokus hanya di soal nomor 2 Bapak Ibu ya, supaya kita bisa maksimalkan waktu. Bisa dikirimkan kembali Pak, itu link untuk menulis itu baru masuk soalnya Pak. Siap-siap. Oke, sudah Pak. Silakan di satu titik C. Pak Dwi, Pak Ahmad Syawal sudah. Pak Bu Harhana, Wade Mas Rita. Pak Araf, silakan di slide
kedua di pertanyaan nomor 2. Selamat bergabung Pak Rahmat Aidil. Teman-teman yang lain sementara dalam proses menulis refleksi. Jadi silakan langsung dibuka saja di kolom chat. Silakan dibuka Pak Rahmat Aidil di kolom chat. Pada sesi kali ini kita menulis refleksi. Pak Reis, bagaimana, sudah bergabung di Padlet atau belum masuk Pak Reis?
Oke, yang sudah selesai di pertanyaan nomor 3 silakan ke slide ke-7. Pertanyaan keempat. Bagaimana saya menggunakan Tunggu dulu Sadit, ini sapunya itu yang ketiga. Dilapisi Ibu Marsita. kasih next saja. Oke. Nah, Pak Rahmat Aidil. Kalau tidak muat di halaman 1, untuk pertanyaan nomor 1 ada di slide kedua di halaman 2. Pertanyaannya sama di halaman 2. Silakan diklik di samping bagian kiri, samping kiri. Ada halaman nomor 2. Kalau di halaman 1 ini sudah penuh ini. Selamat bergabung Pak Eki Kurniawan. Kita sementara proses mengisi refleksi. Linknya ada di room chat. Silakan diklik saja, kemudian langsung menuliskan refleksinya di link yang sudah dibuka. Silakan Pak Eki menuliskan refleksinya di link. Kalau tidak muat di halaman 1, di halaman 2. Setiap pertanyaan ini ada disediakan 2 halaman. Nah, itu Pak Rifki sudah kembali kayaknya mikrofonnya. Tidak bisa. Penting sekali ini Pak.
Pak Dirman sementara dalam proses ini mengisi tugas. Baik Bapak Ibu,
Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik? Rubrik penilaian refleksi adalah alat yang sangat berguna untuk menilai kualitas refleksi yang kita tulis. Saya menggunakan rubrik penulisan refleksi sebagai bahan dalam melakukan refleksi berdasarkan pengalaman yang telah saya dapatkan. Tentunya saya selalu membaca rubrik terlebih dahulu untuk memahami apa saja yang menjadi fokus penilaian. Dengan langkah ini dapat membantu saya untuk menyusun kerangka tulisan yang lebih terstruktur dan dapat memastikan semua aspek yang dinilai tercakup, yaitu berdasarkan pengalaman belajar saya yang mencangkup pemikiran, perasaan, dan pembelajaran yang dapat dari pengalaman. Tulisan refleksinya itu saya banyak belajar dari pengalaman belajar. Awalnya saya merasa kesulitan dalam melakukan refleksi diri, namun seiring berjalannya waktu saya akan lebih meningkatkan refleksi diri melalui pengalaman belajar. Bapak Ibu yang nomor 3 ada juga di halaman berikutnya. Jadi setiap soal itu ada 2 halaman supaya tidak berlapis. Masing-masing tulisan Bapak Ibu tidak berlapis dengan yang lainnya. Ya, mungkin bisa di-copy baru dipindahkan di halaman berikutnya yang sama pertanyaannya, supaya tulisan Bapak Ibu tidak berlapis. Dan ingat Bapak Ibu, disilakan ditulis dengan namanya. Masih ada pertanyaan 2 ini yang belum ada namanya di bagian akhir atau di bagian awal. Yang baru ada nama ini di slide nomor 2, Pak Dwi, Pak Ahmad Syawal, Bu Warohana, Bu Masrita, Pak Araf. Kemudian yang ke-6 ini belum ada namanya, mohon dituliskan namanya. Pak Eki bagaimana? Sementara di soal nomor berapa Pak Eki? Ya, baru sementara nomor 2, Pak. Ya, siap. Sebentar lagi menyusul.
penggunaan rubrik menganalisa dan memahami kriteria dalam rubrik berhubungan dengan pengalaman, pemahaman konsep dan rencana tindakan yang jelas, penggunaan skor yang sesuai dan catatan aspek yang perlu ditingkatkan, refleksi secara mandiri, kesadaran diri, penilaian 3. Kita bisa memahami beberapa kelemahan berhubungan dengan pengalaman nyata, menghubungkan bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, jadi untuk menulis refleksi ini mungkin kita cukupkan karena waktu yang sangat terbatas Bapak Ibu. Nanti untuk pertanyaan nomor 6 ini akan kita sampaikan langsung di room. Nah, tidak perlu ditulis. Jadi Bapak Ibu, untuk kegiatan menulis refleksi ini mungkin kita cukupkan karena waktu kita sangat terbatas, kita oleh waktu. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk di tahap berikutnya. Kita masuk di tahap berikutnya, yaitu berbagi refleksi. Silakan Bapak Ibu kita kembali ke room utama kita untuk kita berbagi refleksi, berbagi tulisan yang telah kita buat di Padlet. Kami persilakan Bapak Ibu. Silakan klik simbol tangan untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil refleksinya. Pak Dir, linknya ada di saya kopikan Pak Dir. Nah, ada link Padletnya, di situ kita akan menuliskan refleksi. Jadi silakan Bapak Ibu klik hand raise untuk bisa berbagi bersama teman-teman di room ini. Jadi pada sesi ini hanya kita membacakan hasil refleksi yang sudah kita tulis di Padlet. Kalau bisa di share screen ke teman-teman. Silakan Bapak Ibu, siapa kira-kira yang bisa berbagi pengalaman terkait refleksi yang kita sudah tulis di Padlet.
Ada Bapak Ibu? Ini maksudnya Pak, kita mau bacakan ulang apa yang kita tulis tadi atau bagaimana Pak? Iya. Kita bacakan ulang apa yang kita tuliskan di pertanyaan 1 sampai 5 yang baru selesai. Kalau pertanyaan 6 nanti kita secara langsung saja disampaikan karena waktu kita yang sangat terbatas. Bisa dibagikan ke teman-teman, nanti saya stop di sini presentasinya. Jadi yang dibagikan itu 1 sampai yang sudah diselesai ini 1 sampai 5. Di manakah Pak Der ini? Biasa Pak Der yang bersuara pertama ini, senior. Baru masuk ini Pak Dir. Udah pergi lagi di mana kah ini? Karena baru bergabung Bu, jadi bingung, masih belum tahu apa yang harus Sudah ada linknya di chat room Pak Dir. Sudah ada linknya. gampang, saya buat. dia gampang itu Sudah Pak Der, saya- bukan lagi Figma yang kasih pusing kita, bukan. Iya, Sudah yang saya ini buka, lebih sederhana cuma saya lihat ini. masih asik membaca refleksinya teman-teman ini. Oh, ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi karena waktu kita terbatas ini saya yakin pertanyaan-pertanyaan di Padlet itu cukup menantang. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, maka dari itu saya minta mungkin salah satu di antara Bapak Ibu untuk share screen, berbagi pengalaman terkait dengan refleksi. Karena seyogianya kita kan alokasinya ini 45 menit 1 JP. Sementara kita ini sudah 1 jam. Sudah cukup molor. Jadi kita coba maksimalkan waktu. Kira-kira siapa yang bisa? Oke, Pak Syawal. Ahmad Syawal. Silakan di share screen. Kalau di laptop, langsung di share screen saja. Baik Pak, saya langsung saja Pak Di. Siap, Pak. Wih, mana nih tulisanku ini? Oke, yang pertama, yang kopi itu. bagaimana saya menulis refleksi Jangan selama sampai- mengikuti pembelajaran melalui modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Apa saja yang saya tulis? Kalau hasil yang saya tulis ini Pak, jawaban saya bacakan. Dengan cara mengikuti panduan dan petunjuk langkah dalam penulisan refleksi menggunakan berbagai macam model refleksi. Setelah pelaksanaan pembelajaran, hal yang bisa saya tulis meliputi pengalaman apa yang dilakukan dalam pembelajaran. Hal-hal yang dianggap berhasil atau berjalan dengan baik dalam pembelajaran. Tantangan yang dihadapi, rencana ke depannya, dan perasaan atau sikap. Ya. Seperti itu Pak. Yang Lanjut, kedua, nomor 2 Pak. langsung saja Pak Di. Langsung saja Pak, nomor 2. Oke. Ayo. Bagaimana perasaan saya? Oh, Ya, ini halo. tadi. Ya, Mana tadi? Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran? Oke. Perasaan saya adanya rasa kepuasan tersendiri bila mana melihat peserta didik mengalami keberhasilan dan kemajuan. Rasa ingin tahu
kemudian apa yang muncul di pikiran tiap kali menuliskan refleksi. Refleksi. Oke. Rasa ingin tahu dan dorongan untuk mengeksplorasi lebih banyak strategi atau pendekatan yang dapat memperbaiki pembelajaran dalam hal meliputi optimisme dan motivasi. Kemudian, oh salah nih saya baca ini. Pertanyaan Apa apa yang apa muncul? yang muncul? Oh ya, apa yang muncul? Ya. Pertanyaan yang muncul meliputi pertanyaan tentang apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang berjalan dengan baik? Apa yang berjalan tidak baik? Tidak berhasil? Apa yang bisa saya lakukan secara berbeda? Serta solusi dan untuk tantangan apa? Siapa punya animus ini tolong, enggak kelihatan. Tantangan Mencari dan ide. iya, tentang mencari solusi untuk tantangan serta ide untuk pengembangan ke depannya. Oke, nice. Selanjutnya, Pertanyaan hal nomor 3. apa saja? Oh, mana ini? Hal apa saja menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa saja yang masih menjadi tantangan? Hal-hal yang menurut saya menjadi lebih baik, yang pertama adanya peningkatan pemahaman lebih mendalam tentang proses pembelajaran. Selanjutnya saya merasakan Dirasakan. adanya peningkatan keterampilan dalam mengevaluasi diri. Lebih tepat dalam pengambilan keputusan dan pemahaman lebih besar terhadap peserta didik. Tantangannya ada beberapa tantangan secara pribadi. Yang saya hadapi salah satunya adalah konsistensi. Terkadang atau tantangan Ini tugas harian. ini meliputi terkendala atau tekanan tugas harian. Selanjutnya mengubah refleksi menjadi tindakan yang nyata. Meskipun refleksi memberikan wawasan, tantangan lainnya berupa menetapkan hasil refleksi dalam tindakan nyata. Kemudian lanjut ke nomor, kayaknya hanya sampai di sini, masih ada. Untuk nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Bagaimana saya menulis rubrik? Penggunaan rubrik, menganalisa dan memahami kriteria dalam rubrik terhubung dengan pengalaman, penggunaan skor yang sesuai dengan catatan aspek yang perlu ditingkatkan. Refleksi secara mandiri. Kalau yang refleksi secara mandiri ini, kalau berdasarkan rubrik, pertama saya hanya masukkan ini sebagai contohnya. Kesadaran diri. Ya, kesadaran diri. Kemudian saya menggunakan penskorannya menggunakan skala 1 sampai 5. Penilaiannya 5, keterangannya saya memahami beberapa kelemahan dalam diri maksudnya di sini. Kemudian keterhubungan dengan pengalaman nyata. Skala 1 sampai 5, penilaiannya 5. Keterangan menghubungkan pengalaman di kelas ataupun di lapangan dengan teori yang dipelajari dan memberikan contoh yang konkret dalam praktik sehari-hari. Mungkin sampai di situ saja Pak, karena tidak selesai ini yang nomor selanjutnya. 5 dan 6. Kalau yang Oke. nomor terakhir ini hanya sebagian. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi lebih baik? Dengan cara mengembangkan keterampilan analisis diri sendiri, meliputi pertanyaan, pengalaman, menganalisis pengalaman, dan dengan bertanya ke diri sendiri, mengapa dan bagaimana. Mungkin sampai di situ saja Pak, karena tidak tuntas. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ya.
Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada yang lainnya untuk merefleksi pertanyaan bagian 6. Langsung saja disampaikan di room kita ini, karena waktu kita cukup terbatas. Ya, pertanyaannya, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Silakan Bapak Ibu yang lain yang bisa berbagi pengalaman, menuliskan refleksi. Mungkin Ibu Guru dulu. Pak Ode, Mas Rita. Mungkin bisa berbagi pengalaman terkait dengan pertanyaan nomor 6 kepada teman-teman. Atau yang lainnya bisa langsung disampaikan di room. Pertanyaannya itu, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Kira-kira siapa yang bisa membantu saya? Ada Bapak Ibu? Silakan Pak Dwi. Silakan Pak. Oh, nampaknya nih jaringan kurang bersahabat, Pak Dwi. Oke, yang lain Bapak Ibu? Terkait dengan pertanyaan nomor 6, Ibu Warohana mungkin bisa berbagi pengalaman. Oke, sedikit mungkin soal apa yang bisa saya lakukan. Tentunya selalu saya melihat sisi positif dari saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas kerja. Kemudian dari saya lagi berani juga mengakui kekurangan dari dalam pelajaran. Tentunya yang ini terus belajar baik dari sumber secara online maupun mungkin berbagi dengan teman sejawat. Sekian Pak. Ya, oke. Terima kasih banyak. Yang lain Bapak Ibu mungkin ada yang bisa berbagi. Oke Pak. Pak Dwi silakan. Silakan Pak Dwi, persilakan berbagi dengan Bapak Ibu Guru di room kita ini terkait dengan pertanyaan nomor 6. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Silakan Pak Dwi. Oke, Pak Dirman, silakan Pak Dirman. Oke, siap. Terima kasih. Jadi sesuai dengan pertanyaan, kedengaran suara saya, Pak? Kedengaran Pak, jelas. Oke, sesuai dengan pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Jadi kalau saya sih begini, bahwa pada dasarnya guru yang reflektif itu adalah guru yang sadar diri. Sadar diri itu dalam arti dia bisa mengintrospeksi diri untuk melihat, mengetahui dirinya sejauh mana kelebihan yang dia lakukan selama ini dalam pembelajaran dan kekurangannya seperti apa. Lalu kemudian
apa nanti yang akan dilakukan kemudian. Nah, maka saya pikir untuk bisa memastikan bahwa kita menjadi guru PJOK yang reflektif, ya itu tadi yang saya katakan, bahwa harus melihat diri sendiri untuk berintrospeksi diri, khususnya terhadap kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan. Ya, termasuk juga bagaimana untuk terus-menerus memikirkan, kemudian mengevaluasi, kemudian merencanakan apa yang sudah kita lakukan atau yang sedang kita lakukan, bahkan apa yang harus kita kerjakan nanti ke depannya di kelas. Lantas siapa yang bisa membantu saya atau kita gitu? Ya di sini saya pikir ada bisa siswa, bisa juga teman guru sejawat, atau bisa juga dari pihak pimpinan sekolah bisa. Tentu ya harus buka komunikasi, bisa komunikasi. Mungkin sementara untuk itu dulu menurut saya sih. Makasih. Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah berbagi apa yang disampaikan juga Pak Syawal dari pertanyaan nomor 1 sampai 5 tadi. Saya kira ini adalah pengalaman-pengalaman kita selama kita menjadi guru PJOK. Kemudian yang disampaikan oleh Ibu Walhana juga dan Pak Dirman, terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman. Saya yakin Bapak Ibu guru yang lain ini tentunya paling memahami keadaan di lapangan. Jadi apa yang kita lakukan saat ini Bapak Ibu ini latihan buat kita yang pada akhirnya ini akan kita implementasikan di dalam pembelajaran kita. Jadi sesi kita kali ini melatih kita supaya kita bisa berpikir reflektif. Dan untuk berpikir reflektif ini Bapak Ibu tentu perlu didukung dengan pengetahuan. Kalau mungkin selama ini kita berpikir reflektif mungkin secara sederhana, tapi di sesi-sesi kita sebelumnya tentang framework dan model-model refleksi itu tentu akan menambah pemahaman kita bagaimana langkah-langkah kita bisa melakukan refleksi atas pembelajaran yang sudah kita lakukan. Jadi sesuai dengan tujuan dari sesi kita kali ini mengajak kita supaya kita bisa berpikir reflektif sebagai guru PJOK. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berbagi pengalaman. Ya mudah-mudahan apa yang kita bagikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita Bapak Ibu yang pada akhirnya kita harapkan kebiasaan kita dari tatap maya pertama sampai tatap maya ini, kebiasaan kita refleksi ini, harapannya itu kita akan bawa di dalam kegiatan pembelajaran. Dan pada akhirnya itu kita akan mencoba menghadirkan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi di situ muaranya Bapak Ibu. Kalau di pertemuan maya kita ini kita dilatih untuk berpikir reflektif, itu sebenarnya ini membekali kita untuk kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita supaya dia tambah berpusat lagi kepada peserta didik. Jadi saya kira itu kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah membagikan hasil refleksinya di Padlet, di link yang kita sudah bagikan. Terakhir Bapak Ibu, kami ingatkan kembali, biasanya setiap kali selesai kita tatap maya itu ada tugas refleksi. Saya harapkan kepada kita semua untuk kita bisa sering-sering mengecek LMS kita, supaya kita tidak terlalu terlambat kita masuk di Zoom. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, saya persilakan.
sebelum kita tutup? Mohon maaf Pak Ketua, tadi terlambat karena kurang informasi Pak Ketua. Siap, Pak Dirman, silakan. Iya, ada pertanyaan ini. Silakan. Ini kadang ya mungkin saya pribadi saja sih. Justru kalau saya sudah buka LMS-nya, saya malah bingung mana ini yang harus dikerjakan prasyaratnya. Kadang nanti saya sudah harus mulai satu persatu. Tadi itu seperti saya terlambat masuk itu. Nah, di samping saya tidak tahu juga jadwal pastinya pertemuan. Saya tadi hanya baca modul. Ternyata belum sampai juga di titik pengerjaan tugas itu. Untung tadi diingatkan lagi. Nah, maksud saya sebaiknya seperti yang pertama-pertama Pak Ketua bisa informasikan misalnya prasyaratnya adalah di modul sekian, di navigasi keberapa, sehingga kita bisa langsung buka. Nanti untuk belajar modulnya itu nanti bisa kita ambil di lain waktu. Yang penting kita selesaikan tugas-tugasnya. Mungkin seperti itu Pak Ketua. Ya, memang kadang-kadang saya juga tidak ini membuka laptop, jadi untuk memastikan di bagian berapa itu kadang membutuhkan ini peralatan, jadi saya hanya menyampaikan secara umum kadang, tapi nanti ke depan insya Allah ini masukan yang sangat berarti untuk kelancaran kegiatan kita ini. Mungkin yang lain ada lagi yang perlu menyampaikan? Pas. Udah sama dengan Pak Ketua. Jangan sampai pastiu. Kalau istilahnya pastiu itu, kalau istilah orang Manado itu sudah bosan. Tidak lah, pas serius ini pas. Oh pas. Ya, karena bubur ini dari tadi kan sudah paling cepat masuk kayaknya ini. Jadi ya kita. Luar biasa Ibu Rohana. Berarti lagi asik jaringannya di sana. Mungkin kita akhiri Bapak Ibu ya. Mungkin kita foto bersama dulu. Pak Ketua sebelumnya mungkin diperingatkan kembali tanggal berapa itu untuk tatap muka offline-nya? Tanggal 27 sampai 2 November. Oh, 27 sampai 2 November. Oke, aman. Siap. Kasih. Silakan diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Pak Firman atur memang jadwalnya tanggal itu, jangan kemana-mana. Iya ya, saya kira jadwalnya gelombang 1. Iya kan, gelombang 1 saya mau ke Kendari ya. Sudah ada perencanaan. Siap. PGRI kamera aku saya tidak bagus, jadi tidak sampai kamera. Kenapa? Ibu Warohana ini yang tidak pernah kelihatan wajahnya ini setiap mau foto. Warohana, kasih lihat mukamu. Jelek jaringanku. Coba itu muka cantikmu, kasih keluar dulu. Iya, Ibu muka cantik. Mas Rita. Pak Dirman ini saya lihat tambah ganteng nih. Iya, karena saya sudah cukur rambut tadi malam. Dengar wadah acara ini Pak Guru. Oh iya, kurang lebih seperti itu. Nah ini fasilitatornya kita ini juga kayaknya lagi error jaringannya juga ini belum muncul. Oke, Bapak Ibu sambil gambar ya. 1, 2, 3.
Yang lain silakan diaktifkan kameranya. Iya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, kami harap dimaafkannya di tempat ini. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagus lagi wabarakatuh. Oke. bajunya Pak Diri nih. Sampai berjumpa kembali. Harusnya itu PGRI selalu di hati. seperti itu dia berfoto tadi harusnya. Harus kasih kelihatan PGRI-nya maunya tadi itu, Pak. Iya. Kenangan itu. Oh iya tadi dia. Kenangan sampai emosi berkali-kali lipat. Gara-gara manajer Oke, ini Bapak sudah Ibu kasih mohon masuk mohon tinggal pamit ya, Bapak Ibu. Oke, siap. Oke, siap bosku. Duh. Nah, sudah minum keluar. Di sini.